Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ibu harap kalian bisa semangat ya mengikuti pelajaran hari ini. Jadi sebelum mulai pelajaran, untuk ketua kelas, Cahaya silakan berdiri, Bu. Ya, oke. Jadi teman-teman kita berdiri terlebih dahulu. Jadi sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bertengah-tengah dengan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Hari ini Ibu akan lakukan absensi terlebih dahulu. Untuk Desa Esi hadir, Andi, Putri Cahya Hadir. Jesse, Nggak ada, Bu. kenapa? Sakit. Oke, kita doakan semoga cepat sembuh ya. Selanjutnya Miss Lia, Hadir, Bu. Yuliantari. Hadir. Oke, untuk hari ini berarti hanya satu orang saja yang tidak hadir ya. Ya. Oke anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang limit fungsi aljabar. Nah, adapun ruang lingkup materi yang kita akan pelajari di limit fungsi aljabar ini ada konsep limit fungsi aljabar di suatu titik, kemudian ada sifat-sifat limit fungsi aljabar di suatu titik, menentukan nilai limit di fungsi aljabar di suatu titik, dan aplikasi limit fungsi aljabar di suatu titik. Nah, untuk minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai sifat-sifat limit. Jadi untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai cara menentukan nilai limit fungsi aljabar di suatu titik. Ada yang tahu berapa cara atau metode yang digunakan untuk menentukan nilai limit fungsi aljabar di suatu titik? Saya, Bu. Ya, silakan. Caranya itu mungkin ada metode, ada substitusi, pemfaktoran, sama masih ada lagi satu, Bu. Oke, dua metode itu Iya. silakan. Untuk yang lain ada yang ingin menambahkan lagi? Saya ingin menambahkan. Ya, silakan. Yang terakhir ada metode mengkaitkan dengan skala. Ya, benar sekali ya. Jadi untuk metode menentukan fungsi aljabar itu ada tiga, yaitu menggunakan metode substitusi, metode pemfaktoran, dan metode mengalikan dengan sekawannya. Jadi sebelum itu, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah kalian nantinya berdiskusi menyelesaikan LKPD, kalian diharapkan dapat menentukan nilai limit fungsi aljabar di suatu titik dengan metode substitusi dan pemfaktoran. Kemudian kalian juga dapat mengaitkan masalah sehari-hari dengan konsep limit fungsi aljabar di suatu titik, dan kalian juga nantinya dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar di suatu titik. Untuk sistem pembelajaran hari ini yaitu diskusi kelompok, kalian akan mendiskusikan terkait dengan LKPD. Selain itu, setelah berdiskusi, hasil diskusinya itu akan dipresentasikan oleh masing-masing kelompok. Nah, untuk sistem penilaian yang siapa yang bisa menjawab itu akan mendapatkan poin, dan di akhir pembelajaran ibu akan berikan kuis. Jadi silakan ikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Ya, Ibu. Sebelum kita membahas mengenai metode-metode menentukan limit, ibu ingin bertanya untuk soal tentukan nilai limit fungsi yang sebelah kanannya ibu. Itu ada yang bisa mengerjakan? Ada yang masih ingat? Desa Esi, silakan tuliskan. Untuk exam dengan
Nah, kan A itu sama dengan 4x kuadrat dan 2x plus 1 untuk X sama dengan 2. Jadi untuk tetap X-nya diganti dengan itu. Oh ya, jawabannya 21. Untuk yang lain ada yang memiliki pendapat berbeda sama. Oke, jadi silakan dulu. Terima kasih. Untuk soal selanjutnya, memfaktorkan kesamaan kuadrat, ada yang bisa menjawab? Silakan. Anggi, silakan. Jadi, Anggi bisa dijelaskan? Ini kan soalnya kan X kuadrat dikurang 7x ditambah 12. Nah, dengan 7x ini bisa dijawabkan menjadi 3x dikurang 4x. Lalu difaktorkan jadi x dikali x kurang 3 dikurang 4 dikali x kurang 3. Nah, lalu keluarkan faktor x kurang 3 sehingga menjadi selanjutnya x dikurang 3 dikali x dikurang 4. Oke, benar ya. Yang lain ada yang ingin ditanyakan? Tidak bisa. Berarti yang dikerjakan oleh Anggi ini menggunakan cara mencari nilai pemfaktoran dari fungsi, dan untuk yang dikerjakan oleh Desa Yusuf tadi itu menggunakan cara mensubstitusi fungsi. Jadi Ibu harap kalian masih ingat, dan selanjutnya kita bisa lanjutkan. Ibu punya suatu permasalahan, bisa dilihat? Bisa. Oke, silakan dibaca terlebih dahulu. Oke, setelah kalian membaca permasalahan yang ada di layar, adakah yang bisa menjelaskan jika ibu ingin memasak nasi 1,5 kilogram, berapa gelas beras yang ibu perlukan? Saya Bu, Ya, silakan tarik. menurut saya kalau 1 gelas itu 1/4 kilogram. Berarti 1 kilogram itu 4 gelas. Untuk 1,5 kilogram tinggal tambahin 2 gelas lagi Bu, jadi totalnya 6 gelas. Oke, Yulian Tari, terima kasih. Untuk yang lain, ada yang memiliki pendapat yang berbeda? Ya, silakan. Cara saya berbeda, namun hasilnya sama, yaitu 16 gelas. Nah, menurut saya kita misalkan banyak gelas adalah X. 1 gelas beras itu 1/4 kilo. Jadi kalau ibu mau masak 1,5 kilo, kita buat permisalan X dikali 1/4 sama dengan 1,5. Nah, untuk mencari nilai X tinggal bagi 1,5 dengan 1/4, maka hasilnya yaitu 16. Oke, terima kasih Priscilia. Untuk yang lain, ada yang memiliki pendapat berbeda lagi? Karena diam, mungkin ibu tunjuk saja ke chat. Silakan. Saya Bu. Ya. Kalau menurut saya, hampir sama, kayak setuju sama jawabannya tadi. Kenapa? Karena untuk 1,5 kilo beras itu kan kalau 1 gelasnya 1/4 kilo, kita butuh 4 gelas dan buat 1 kilo, dan 2 gelas lagi buat setengah kilo, jadi totalnya itu ada 6 gelas. Oke, terima kasih Putri. Nah, karena di sini ada 2 cara yang berbeda, Ibu akan teruskan untuk kedua cara berpikir kalian. Jadi yang dijawab oleh Yulian Tari dan Putri tadi itu menggunakan pendekatan praktis dengan konsep pecahan dan juga penjumlahan. Sedangkan yang dijawab oleh Priscilia itu menggunakan cara aljabar, yang dimana itu menyusun persamaan dan menghitung nilai X. Jadi untuk beras yang ibu perlukan untuk memasak nasi 1,5 kilo itu sudah benar ada 6 gelas. Selanjutnya ibu ingin bertanya, ada yang tahu apa hubungan
Jadi Ibu akan tayangkan sebuah video pembelajaran. Untuk linknya sudah Ibu kirimkan di WA. Silakan kalian cermati. Nah, dalam menyelesaikan soal limit ini menggunakan substitusi langsung, di mana ini fungsinya, terus ini nilai x-nya itu mendekati 3. Untuk cara substitusi langsung bisa langsung ganti nilai x-nya menjadi 3 sehingga hasilnya menekan. Kemudian jadi untuk cara faktorisasi ini nilai fungsinya, kemudian nilai x-nya itu mendekati 3, yang dimana penyebutnya ini kita faktorkan 2x kuadrat min 5x min 3 itu kita faktorkan menjadi 2x plus 1 dikali x min 3. Kemudian penyebut dan pembilangannya itu ada yang sama, itu bisa kita coret sehingga nilai limitnya itu ini menyederhanakan limit sehingga hasilnya seperti ini. Setelah ini kita substitusi nilai x-nya ke fungsi 1 per x 2x plus 1 sehingga hasilnya menjadi 1/7. Untuk kedua cara substitusi dan memfaktorkan ini ada yang ingin ditanyakan? Tidak bisa. Karena tidak ada, mungkin Ibu lanjut bertanya terkait pertanyaan Ibu sebelumnya. Ada yang bisa menghubungkan permasalahan yang Ibu menakar beras dengan gelas itu, apa hubungannya dengan materi ini? Ya, silakan Andi. Menurut saya itu pada soal permasalahan menggunakan konsep limit, di mana fungsinya yaitu x dikalikan 1/4 dengan x mendekati 1,5. Ya, benar sekali ya Andi. Jadi karena kita menangkar beras dengan gelas, pasti hasil pengukurannya itu tidak akurat, bisa lebih atau kurang. Jadi di sini kita bisa menggunakan nilai pendekatan atau limit seperti yang sudah dijelaskan oleh Andi tadi. Yang lain bagaimana? Apakah bisa dipahami? Bisa. Oke, karena sudah bisa dipahami, sekarang Ibu akan membagi kelompok. Sini kalian 1, 2, 3, 4, 5. Jadi Ibu bagi 2 kelompok. Silakan berhitung dari Andi 1 sampai 2 berulang. 1, 2, 1, 2, 1. Yang mendapat nomor urut 1 sebagai kelompok 1 silakan bergabung dengan kelompoknya. Dan yang mendapat nomor urut 2 silakan bergabung dengan. Apakah sudah semua mendapatkan kelompok? Sudah. Tapi karena sudah semua mendapatkan kelompok, Ibu akan memberikan gambaran KPD. Kelompok 1 ya? Ya. Jadi akan dilihat LKPD-nya, isi nama anggota kelompok, kemudian sebelum menjawab baca petunjuk terlebih dahulu. Untuk waktu pengerjaan LKPD selama 20 menit. Untuk materi atau bahan bacaan kalian bisa menggunakan buku paket matematika atau menggunakan internet melalui HP-nya. Jadi gunakan dengan baik, jangan mencari yang lain-lain. Ya, apakah sudah paham? Sudah. Ya, silakan. Untuk sistem presentasinya gimana, Bu ya? Jadi siapa yang sudah selesai mengerjakan terlebih dahulu itu bisa mempresentasikannya di depan. Oke, Bu. Dan untuk kelompok yang lain yang tidak presentasi, silakan memberikan komentar atau pertanyaan. Silakan dikerjakan. Baik, Bu. Kelompok 2.
bisa dibaca dulu soalnya. Apa yang bisa kalian lakukan agar limit fungsi tersebut terdefinisi? Berarti kan untuk soal nomor 3 kalian dapat jawabannya berdefinisi tidak. Nah, karena tidak terdefinisi seperti yang sudah dijelaskan tadi di video pembelajaran, cara apa yang bisa kalian gunakan? Cara yang lainnya selain substitusi. Dari ketiga cara menentukan limit selain substitusi, apa saja yang bisa Mungkin digunakan? memfaktorkan. Iya, memfaktorkan. Kenapa bisa memfaktorkan? Karena di soal itu masuk ke fungsi rasional. Silahkan dilihat lagi fungsinya, karena kan berbentuk rasional. Memfaktorkan dari soalnya itu yang mana bisa difaktorkan, pembilang atau penyebut? Penyebutnya. Jadi buat dulu pemfaktoran dari penyebutnya, kemudian sederhanakan, lalu dihitung nilainya. Oke. Makasih. Makasih Bu. Akan dilanjutkan. Untuk waktu pengerjaan tinggal 3 menit lagi. Cepet kali ini. Karena waktu pengerjaan LKPD sudah selesai, yang mau maju pertama, silakan. Pokoknya dia aja Bu. Dia aja Bu. Soalnya berdua. Tadi kelompoknya desa SD tadi aman aja, berarti sudah siap, silakan maju. Siapa perwakilannya? Dibacakan saja, bacakan ya. Yang pertama itu diketahui jarak bola di sekitar bibir gawang kunci adalah 2 meter. Fungsi kecepatan serangan bola itu Gx sama dengan X kurang 2 per X kuadrat ditambah X kurang 6. Ditanya berapa kecepatan bola ketika mendekati gawang kunci. Yang nomor 4, menggunakan metode pemfaktoran penyebut, di mana X kuadrat ditambah X dikurang 6 sama dengan X kuadrat dikurang 3X ditambah 2X kurang 6 sama dengan X dikali X kurang 3 ditambah 2 dikali X kurang 3, sehingga menghasilkan X kurang 3 dikali X tambah 2. Terus limit X mendekati 2, X kurang 2 per X kuadrat ditambah X kurang 6 sama dengan limit X mendekati 2, X kurang 2 per X kurang 3 dikali X tambah 2 sama dengan 2 dikurang 2 per 2 kurang 3 dikali 2 tambah 2, 0 per min 1 dikali 4 sama dengan 0 per min 4 menghasilkan 0. Terus nomor 5, berdasarkan hasil limit X mendekati 2, X kurang 2 per X kuadrat ditambah X kurang 6. Pada nomor 4, maka kecepatan bola ketika mendekati gawang tim J adalah 0 meter per sekon. Artinya bola tidak bergerak sebelum mencapai gawang tim J. Oke, terima kasih. Dan nanti untuk kelompok 1 ada yang berbeda. Kalau dari kita yang nomor 4 itu dapatnya sekitar 5 Bu. Tadi dapatnya 0. Karena ada jawaban yang berbeda. Untuk tadi silakan ditulis dulu jawabannya untuk nomor 4. Sudah bisa dicermati yang sudah dikerjakan oleh Tari. Silakan dilihat perbedaan jawabannya ada di bagian mana. Di hasil pemfaktoran penyebutnya Bu, di saya tuh dapatnya tuh dalam kurung X plus 3 sama dalam kurung X min 2. Oh, di sini berarti ya. Iya. Kita lihat kalau misalnya dikalikan, mau nggak hasilnya kayak ini? Dikali ke dalam? Enggak Bu, Hasilnya ini kan berarti X kuadrat. Terus kali 2 plus 2X 2x min 3X min 6. Jadi ini x kuadrat min x min 6. Enggak sama dia. Jadi dari kelompoknya tadi masih ada kekeliruan di bagian memasukkan. Nanti dipelajari lagi ya. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Oke, terima kasih untuk perwakilan kelompok dan juga kelompok
itu kalian gunakan metode substitusi terlebih dahulu. Kemudian jika hasilnya itu bentuk tak tentu atau nilai-nilainya tidak terdefinisi, kalian bisa gunakan cara yang lain, metode yang lain, bisa menggunakan metode pemfaktoran, bisa juga menggunakan cara mengalikan dengan sekawannya. Jadi dari cara memfaktorkan tadi bisa dilihat dari fungsinya, yang mana bisa difaktorkan bisa di penyebut atau pembilangnya, kemudian disederhanakan dan menggunakan cara substitusi untuk mencari nilai penyebutnya. Karena diskusi dan presentasi hari ini sudah selesai, Ibu akan berikan kuis yang kalian kerjakan secara individu. Jadi silakan kembalikan bangku kursinya, kembali ke tempat duduk masing-masing. Silakan keluarkan HP kalian. Kita akan gunakan quizzes. Untuk kodenya diinputkan. Jadi nanti di soal quiznya itu akan ada 3 soal berupa isian singkat. Jadi di quiznya itu kalian masukkan angka saja. Untuk cara penyelesaian lengkapnya itu kalian tulis di kertas, terus nanti dikumpulkan. Untuk pengerjaan kuis selama 10 menit, silakan dikerjakan dari sekarang. Kerjakan sendiri. Oke, silakan kerjakan. Susah ya. Ya, kan banyak lancar kali soalnya malas sekali baca. Nanti kesini dua ya. Oke, waktunya tinggal 5 menit lagi. Oke, waktu pengerjaan kuisnya sudah berakhir. Silakan dikumpulkan. Kita boleh ini kali. Untuk hasilnya, apakah jawaban kalian benar atau salah, bisa terlihat langsung. Jadi ini untuk anak saya. Oke, karena waktu pembelajaran akan berakhir, adakah yang mau menyampaikan kita sudah belajar apa saja hari ini? Saya Bu, Tari, silakan. hari ini kita sudah mempelajari permasalahan mengenai konsep limit fungsi aljabar. Ya, benar sekali ya. Kita sudah mempelajari mengenai konsep fungsi aljabar. Untuk selanjutnya ada yang ingin menambahkan lagi? Ya, silakan Bu Said. Hari ini kita juga sudah mempelajari metode untuk menentukan nilai limit fungsi aljabar di suatu titik, yaitu dengan metode substitusi dan metode pemfaktoran. Oke, benar juga apa yang sudah dikatakan oleh Sanusi. Jadi untuk kesimpulan hari ini dari permasalahan yang menakar beras dengan gelas itu, kita menerapkan pendekatan, yaitu mendekati nilai tertentu, mendekati nilai 1,5 kg dengan menggunakan ukuran gelas itu untuk konsep limitnya. Terus di situ kita juga menggunakan metode substitusi, yaitu dengan mengganti nilai variabel x-nya itu dengan nilai yang didekati, dan menggunakan metode pemfaktoran dengan memfaktorkan pembilang dan penyebut, kemudian disederhanakan dan dihitung nilai limit dari fungsi yang sudah disederhanakan dengan cara substitusi. Nah, untuk manfaat kalian mempelajari limit fungsi aljabar di kehidupan sehari-hari itu untuk menentukan kecepatan rata-rata saat mengemudi, bisa juga untuk menghitung bunga majemuk dalam investasi, dan digunakan untuk menentukan tanggal kadaluarsa makanan. Jadi dari kesimpulan ini, Ibu harapkan kalian benar-benar sudah paham dengan materi hari ini. Ibu ingin bertanya, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Ya, silakan lagi. Pembelajaran hari ini itu seru karena kita dapat bertukar pikiran dengan sesama dengan kelompok.
dapatkan dari pembelajaran hari ini? Bu, Ya, silakan bersedia. menurut saya pembelajaran pada hari ini sangat benar Ibu, di mana saya lebih mudah untuk menentukan nilai fungsi aljabar dengan video pembelajaran yang Ibu berikan, dan juga saya sangat suka mengerjakan tugas dengan berdiskusi kelompok. Oke, terima kasih Priscilia. Nah, jika metode pembelajaran hari ini kita gunakan untuk pertemuan berikutnya, apakah kalian setuju? Setuju. Oke, karena setuju, kita akan gunakan metode yang sama untuk pertemuan berikutnya. Kalian pelajari menentukan limit fungsi aljabar mendekati nilai tertinggal. Oke, Bu. Oke, Bu. Siap, Bu. Nah, karena waktu pembelajaran telah selesai, Ibu ucapkan terima kasih pada kalian yang sudah aktif berpartisipasi, dan tetap semangat untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Kita akhiri dengan doa, silakan ketua kelas memimpin doa. Baik teman-teman, karena kita sudah selesai, mari kita berdoa dengan berdiri. Ya, berdoa untuk aljabar dan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Bu Cahya. Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan mengaturkan Karma Santi. Om Santi, 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 Om. Jangan lupa dipelajari lagi untuk materi hari ini, dan sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Terima kasih Bu.